Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan amazing grace, anugerah yang ajaib. Saya percaya saudaraku, apapun yang menjadi impian kita, apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan kita, Dia Tuhan menyediakan anugerah yang lebih daripada cukup. Katakan amin. Saudara, sepanjang bulan Agustus ini, kita sudah belajar bagaimana sesungguhnya anugerah bekerja dalam hidup kita. Subtema bulan ini adalah Grace is Power to Self-Control. Anugerah memberi kita kuasa dan kemampuan untuk kita bisa mengendalikan diri. Kata bersama saya harus bisa mengendalikan diri. 2, 3, saya harus bisa mengendalikan diri. Dan hari ini adalah minggu yang terakhir daripada bulan ini. Dan saya percaya saudaraku bahwa Tuhan mau agar kita terus berjalan dalam penguasaan diri. Kita sudah belajar dalam beberapa minggu ini tentang revolusi mental. Bagaimana mental atau karakter kita yang lama harus kita bongkar dan izinkan Tuhan merevolusi, memperbaharui hidup dan mental karakter kita menjadi serupa dengan karakter dan mental daripada Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Kita juga belajar tentang teror mental. Bagaimana saudara dan saya harus bisa menang dan mengatasi setiap teror, setiap intimidasi yang disodorkan oleh iblis melalui keadaan dan orang-orang di sekitar kita. Dan kita sudah belajar minggu lalu bagaimana kita harus bisa menyikapi setiap kegagalan dalam hidup ini dengan sebuah sudut pandang, yaitu makna positif dari kegagalan, sehingga kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi bukanlah sebuah petaka dan bukanlah sebuah akhir daripada seluruh hidup kita. Tapi percayalah bahwa kegagalan demi kegagalan merupakan proses untuk saya dan saudara jadi berhasil dan pemenang bersama dengan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Amin. Dan hari ini saudaraku, di minggu terakhir ini, saya mengajak saudara untuk belajar dari firman. Bahwa Tuhan mau dalam anugerahnya kita bisa menguasai diri. Dalam hal apa? Kita akan melihat sesuatu yang seringkali kita abaikan. Tapi sebetulnya inilah realita hidup yang mau tidak mau harus kita bicarakan. Dan mau tidak mau harus kita hadapi dan kita harus jadi pemenang. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-24 sampai 25. Matius pasal pertama, ayat 24 sampai ayat 25. Alkitab berkata demikian, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf yang mana ini? Ini bukan Yusuf anak Yakub, tapi ini adalah Yusuf tunangan daripada Maria yang kelak melahirkan Yesus. Lihat, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat yang ke-25. Tetapi tidak bersetubuh, Yusuf tidak berhubungan seks dengan dengan Maria, istrinya, sampai Maria, melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia, siapa pacaran? 2, 3? Yesus. Nah, Anda tahu saudaraku, bahwa Yusuf dan Maria bertunangan. Dan mereka tinggal di kota Nazaret. Dan saya melihat di kota Nazaret di Israel, sebetulnya rumah Yusuf dan Maria tidak terlalu berbeda jauh. Jadi masih tetangga dekat. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa Maria ini seorang perawan yang suci. Maria tidak pernah berhubungan seks. Dan akhirnya bertunangan dengan Yusuf. Dan Alkitab berkata, satu hari, saudaraku, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan beri nama dia Yesus. Karena itu adalah yang kudus dari Tuhan. Dan Anda tahu saudaraku, sebuah berita yang mengagetkan Yusuf tunangannya. Ketika Maria berkata, Koko, aku hamil. Sebuah berita yang mengagetkan Yusuf. Dan Yusuf berkata, loh, kita kan tidak pernah hubungan seks. Dan Anda tahu Maria berkata,
ini bukan dari hubungan seks, tapi ini adalah dari Roh Kudus, di mana aku akan melahirkan Mesias yang harus diberi nama Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata Yusuf akhirnya berkeputusan untuk menceraikan Maria. Tapi Tuhan intervensi, Tuhan beri mimpi kepada Yusuf waktu dia tidur. Dan Tuhan berkata, jangan ragu untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Dan singkatnya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun akhirnya menikah dengan Maria. Tapi yang menarik adalah apa? Lihat sekali lagi ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh atau Yusuf tidak berhubungan seks dengan dia, dengan Maria istri sahnya, sampai kapan? Bukan sampai selamanya, saudaraku. Sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, itulah Yesus. Nah, perhatikan saudaraku. Jadi Yusuf ini sudah menikah dengan Maria, tapi Yusuf berkeputusan untuk tidak berhubungan seks dengan istrinya Maria, sampai Maria melahirkan Yesus. Pertanyaannya berikutnya, Pak, berarti setelah bayi Yesus lahir, apakah Yusuf dan Maria berhubungan seks sebagai suami istri layaknya? Mari kita lihat jawabannya dari Alkitab sendiri. Lihat dalam Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Ketika Yesus sudah melayani dan Yesus ada di kota Nazaret, kota di mana Yesus dibesarkan, lihat apa yang terjadi. Apa reaksi orang daripada Nazaret? Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah Yesus ini tukang kayu? Anak Maria. Kata bersama saya, anak Maria. 23. Lihat. Dan, ini katakan orang-orang Nazaret. Dan saudara, Yesus saudara dari Yakobus, dari Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi Yesus itu punya saudara-saudara laki-laki dari Maria dan Yusuf. Ada Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Ya, saudara-saudara perempuannya, perempuan Yesus, saudara-saudara perempuan Yesus pun ada tinggal di sini juga. Karena itu mereka, penduduk Nazaret, menolak dia. Nah, saudara, jadi ayat ini menjelaskan buat kita, Yusuf dan Maria setelah bayi Yesus lahir, maka Yusuf dan Maria layaknya kita, suami istri yang normal. Akhirnya Yusuf dan Maria berhubungan seks, dan ternyata Anda tahu, orang-orang Nazaret sendiri tahu, Yesus punya saudara-saudara dan juga saudari-saudari. Atau alias Yusuf dan Maria punya anak-anak berikutnya, laki-laki, ada yang namanya Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan juga ada saudara-saudara perempuan Yesus. Tapi bukan dari Roh Kudus, tapi dari hubungan seks antara Yusuf dan Maria, layaknya suami istri yang normal. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Yusuf dan Maria, ternyata mereka hidup dalam penguasaan diri yang luar biasa soal seks. Lihat bagaimana waktu mereka masih berpacaran, masih bertunangan, mereka berkeputusan no sex before marriage. Tidak ada seks sebelum menikah. Dan Anda harus tahu bahwa seks Tuhan ciptakan buat kita khusus hanya untuk suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Ayo semua tepuk tangan bagi kita, haleluya. Tapi yang menarik adalah, setelah Yusuf tahu bahwa Maria mengandung bayi Yesus karena Roh Kudus, dia belajar mengendalikan diri, tidak mau mencemari yang kudus. Sampai Yesus lahir, maka Yusuf dan Maria tetap setia sebagai suami istri dalam kehidupan seks mereka, sebagai suami istri yang sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Mari kita belajar bagaimana Yusuf dan Maria hidup dalam penguasaan diri yang luar biasa dalam masalah seks. Saya yakin setiap kita yang hadir semua normal soal seks. Amin. Coba tengok kanan kiri dulu. Tanya, lu normal enggak?
Loh, kok cuma liatin saya? Kalau saudara tanya saya normal, saya punya anak, saya punya istri. Amin. Coba tanya kanan kiri kita, lu normal nggak? Ya, bilang lagi, gua juga normal. Iya. Orang yang normal pasti punya nafsu seks. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Seringkali kita mengabaikan. Gereja seringkali melupakan bicara soal seks. Padahal sesungguhnya itu sebuah realita hidup yang tidak dapat dipungkiri. Baik saudara yang masih muda, yang belum menikah, ataupun saudara-saudara yang sudah menikah, keluarga muda, ataupun saudara yang sudah lanjut usia. Roh Kudus mau memberi kita kuasa dan kekuatan untuk saudara dan saya bisa menang atas setiap yang namanya pergumulan seks. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya beri judul khotbah hari ini adalah godaan seks. Temptation of sex. Jujur, kalau saudara normal, pernahkah saudara tergoda soal seks? Ini diem kayak kolkas semua. Halo, masih ada orang halo? Ya kan, saudaraku? Jujur. Saudara jangan bilang begini, Pak, tabu bicara soal seks di gereja. Apalagi kita mau perjamuan kudus, masa bicara seks sih? Saudara, inilah realita hidup. Dan Alkitab banyak mengajar soal seks. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama Ibrani 13 ayat yang keempat. Semua baca dengan suara yang keras. 2, 3. Hendaklah kamu semua. Kata bersama saya, kamu semua. 2, 3. Termasuk saya dan saudara. Amin. Kata bersama saya, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh apa? Penuh hormat terhadap perkawinan. Kata bersama saya, perkawinan harus saya hormati. 2, 3. Ekspresinya apa? Kalau sudah menghormati perkawinan, lihat kalimat berikutnya. Baca sama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu mencemarkan atau mengotori tempat tidur. Tempat tidur bukan bicara tentang spring bed, di mana kita tidur, tapi kehidupan seks. Jangan mencemarkan seks saudara. Sebab apa? Baca kalimat berikutnya, 2, 3. Sebab orang-orang sundal dan apa? Dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Semua kita harus belajar bisa mengendalikan diri soal nafsu seks. Baik saudara anak-anak muda yang belum menikah. Baik saudara yang masih jomblo. Ataupun saudara yang sedang berpacaran. Baik saudara yang sudah menikah. Maupun yang sudah usia lanjut, maupun kita yang mungkin ada saudara yang menikah tapi pasangan saudara ada di Indonesia. Hati-hati, kita semua harus bisa menang atas setiap godaan seks. Siapa mau jadi pemenang? Ayo tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Raja segala raja. Katakan haleluya. Kenapa saudaraku? Masalah godaan seks, ini masalah serius yang harus kita kalahkan. Saya sedih mendengar berita dan membaca bukan gosip tapi sesuatu realita hidup. Baru-baru ini ada seorang pendeta dari sebuah gereja Indonesia yang ada di kota San Francisco, California. Pendeta ini usia 69 tahun. Dan akhirnya Anda tahu ditangkap polisi. Dan hari ini ada di penjara. Karena ternyata pendeta ini terbukti melakukan pelecehan seks terhadap anak daripada jemaatnya yang masih usia 12 tahun. Tentunya ketika waktu mendengar, membaca berita itu, bukan hati kita bersorak syukur, tidak. Jujur, berita itu seharusnya menjadi cermin buat kita. Bayangkan, seorang hamba Tuhan yang sudah usia 69 tahun saja. Akhirnya mengalami kejatuhan. Dan hari ini ada di penjara. Dan masuk berita lokal. California. Dan menjadi buah pembicaraan
yang menyedihkan. Bahkan baru-baru ini saya membaca di majalah Karisma, majalah Kristen yang ada di Amerika, dan mereka melakukan sebuah survei 5 tahun terakhir ini. Ternyata mereka menjumpai anak laki-laki usia 11 tahun sampai usia 17 tahun di Amerika tercatat sebagai pengguna pornografi terbesar. Usia berapa? 11 sampai berapa? 17. Bahkan mereka buat sebuah survei ke beberapa gereja-gereja besar yang ada di Amerika. Mereka buat angket tanpa menyebut nama. Dan Anda tahu apa hasil survei mereka? 68%. Ucapkan berapa persen? Kurang keras. Berapa persen? 68% pria Kristen di Amerika yang setia ke gereja. Berapa persen? 68%. Ternyata mereka menonton pornografi secara rutin. Bayangin, saudara. 68%. Tengok kanan kiri. Termasuk kamu enggak? Bahkan mereka membuat survei di antara kalangan para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di Amerika. Anda tahu apa surveinya? 50%. Berapa persen? Ucapkan 23. 50% pendeta-pendeta di Amerika menonton pornografi secara rutin. Lihat, semua mata saudara tertuju pada saya. Bukan saya termasuk. Kalau gereja tidak bicara belak-belakan soal seks, kalau gereja tidak mengajar bagaimana jemaat dan hamba-hamba Tuhan harus menang atas seks, Anda bisa bayangkan bagaimana generasi yang sedang ada hari-hari ini. Mengerikan sekali. Belum lagi yang namanya sejenis, belum lagi yang namanya surah perselingkuhan. Saudara, kemarin kita belajar. Biarlah firman Tuhan mau membuat kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, khotbah ini tidak bertujuan untuk membuat saudara merasa bersalah. No. Kalau sekedar membuat saudara merasa bersalah, dan Anda pulang dan tidak terjadi perubahan apa-apa, buat apa saya bicara ngotot seperti ini? Tapi khotbah ini bertujuan supaya anugerah Tuhan memampukan saudara dan saya untuk bisa menang atas setiap godaan seks. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, orang seringkali bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menang atas keterikatan saya dengan pornografi? Bagaimana saya bisa lepas dari kebiasaan onani dan masturbasi? Bagaimana saya bisa menang atas setiap perselingkuhan? Bagaimana saya bisa berkemenangan atas semua yang namanya godaan seks? Nah, hari ini saudara-saudaraku, sebagai gembala saya tidak mau memberikan yang muluk-muluk buat saudara. Oh saudara-saudara, kalau engkau mau menang atas dosa seks, puasa 40 hari 40 malam. Saudara. Nah. Ya, saya yakin kalau yang soal begituan sudah pasti tahu sebetulnya. Tapi kenyataannya kenapa ada banyak hamba Tuhan, anak Tuhan masih terus jatuh dan gagal dalam soal godaan seks. Nah, hari ini saya mau memberi pada saudara 4 jurus yang simple dan sederhana. Tapi kalau saudara lakukan dan saya lakukan, percayalah kita pasti pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya beri 4 rahasia untuk kita menang atas godaan seks. Dan saya istilahkan dengan rahasia jurus 4B. Kata bersama saya 4B, 2, 3. Ya, bukan 4 billion, bukan. Apa ini? Rahasia menang atas godaan seks yang pertama adalah berpikir panjang. Kata bersama saya, berpikir panjang. 2, 3. Lebih keras, berpikir panjang. 2, 3. Think in long term. Belajarlah berpikir panjang. Jangan berpikir pendek.
Karena jujur, sebetulnya senikmat-nikmatnya kenikmatan seks, berapa lama sih? Ayo. Tapi ternyata akibat yang dihasilkan berapa panjang. Itu sebabnya saudaraku, mari kita belajar berpikir panjang. Ayo pegang dada masing-masing, saya harus berpikir panjang. 2, 3. Sebelum kau turuti hawa nafsu seks, sebelum kau turuti godaan-godaan itu, berpikir panjang dulu. Apa akibat panjang yang dihasilkan kalau orang jatuh dalam masalah dosa seks? Lihat dalam Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Siapa melakukan zina? Baca apa? Tidak berakal budi. Alias koflok. Tengok kanan kiri dulu sebentar. Lihat kanan kiri dulu. Jangan jadi orang koflok. Amin, saudaraku. Tidak berakal budi. Terus apa? Orang yang berbuat demikian. Baca keras apa? Mengenakkan diri. Atau betul? Merusak diri. Menghancurkan diri sendiri. Ayat yang ketiga baca. 2, 3. Siksa dan cemooh apa? Diperolehnya. Terus malunya tidak terhapuskan. Lihat bagaimana sebetulnya akibat yang panjang yang akan dihasilkan ketika orang mengizinkan dia terus jatuh bangun dalam soal seks. Seks hanya diciptakan untuk suami istri yang sudah diberkati. Jadi kalau belum menikah atau di luar pernikahan, itu namanya zina. Dan tetap inilah firman. Coba saudara bisa bayangkan. Berpikirlah panjang dulu. Sebelum engkau izinkan godaan rayuan itu, berpikir panjang dulu. Kata bersama saya harus berpikir panjang. 2, 3. Ayo semua pegang jidat masing-masing, pegang kepala masing-masing. Agak tepuk sedikit, mikir panjang. Ayo lebih keras, 2, 3. Mikir apa? Panjang. Minimal apa? Anda tahu apa dampak secara rohani? Alkitab jelas berkata, di perjanjian baru loh. Di kitab Wahyu, di kitab Ibrani, dan yang lain. Bahwa orang yang hidup dalam perjinan tidak masuk kerajaan surga. Tegas. Grace is not license to sin. Bukan berarti setelah kita terima anugerah, kita seenak-enaknya asal percaya Yesus. Tidak. Alkitab yang ngomong. Tapi syukur bagi Tuhan. Cepatlah bertobat. Tapi tidak hanya bertobat. Cepatlah berkeputusan tinggalkan semua dosa seks. Maka Anda melihat engkau akan diperoleh pengampunan dan dipulihkan keselamatan di dalam Dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan apa konsekuensi daripada dosa seks? Disurvei begini, saudara. Ini para peneliti. Orang yang terikat dengan pornografi, orang yang terikat dengan semua dosa yang mengerikan itu, Anda tahu, otaknya rusak. Buktinya apa? Ternyata ketika orang selalu lihat yang begitu-begitu, maka imajinasinya itu akan rusak. Ibarat Anda mengerti, kalau Anda punya laptop atau komputer, lalu Anda download terus semua hal-hal yang kotor itu, Anda tahu efeknya apa? Virus masuk. Ada banyak komputer rusak, hang. Sebetulnya kenapa? Karena penggunanya baru download sesuatu yang mengerikan. Dan Anda mengerti hal yang sama juga. Otak orang yang kalau sudah terisi begitu terus, Anda tahu semua yang dia pandang selalu jorok. Lihat apa aja mesti ngeres. Ini kayak orang di surga semua nih. Halo? Jujur, betul nggak?
Lihat buah pisang, pikirannya kotor, saudara. Lihat durian, sudah pikirannya kotor. Lu buah lu padahal. Kenapa? Damage. Makanya perlu pertobatan. Apalagi, lihat bahwa konsekuensi dosa seks itu akan merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Saudara jujur, apa perasaan anak kalau tahu orang tuanya selingkuh? Apa perasaan seorang istri kalau tahu suaminya tidak setia? Apa perasaan suami kalau tahu seperti itu istrinya? Apa perasaan jemaat-jemaat kalau tahu gembalanya, pendetanya dalam keadaan jatuh dalam soal seks? Dan bagaimana perasaan para pendeta-pendeta ketika tahu jemaat-jemaatnya jatuh bangun dalam soal seks? Dan bagaimana perasaan Tuhan yang rela mati buat saudara di atas kayu salib kalau kita seperti itu? Berpikir panjang. Kata bersama saya, berpikir panjang. 2, 3. Siapa punya handphone iPhone di depan? iPhone? Ya. Coba kesini sebentar. Siapa namanya? Kiki Gorbachev. Itu iPhone asli? Bukan buatan Cina? Asli. Mau tukar dengan handphone saya Samsung? Mau? Wah, nggak mau saya. Ini lebih berharga daripada handphone. Isinya banyak khotbah. Isinya banyak rahasia saya. Tapi mau tukar handphonemu dengan ini? Loh, kenapa enggak mau? 1 sen. Tukar ayo. Enggak mau. Saya juga enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Enggak enak. Enggak senilai. Mau handphonemu tukar dengan yang ini? Saya juga enggak mau. Loh, kok handphonenya dimasukin? Dompet. Bayangin, hidup saudara, masa depan saudara, semua berkat saudara seperti handphone ini. Masa mau ditukar hanya dengan 1 sen? Dengan dosa yang menjijikan. Dengan hanya kenikmatan yang cuma 5 menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam. Tapi akibatnya menghancurkan hidupmu yang mengerikan. Buang ini. Jangan mau hidupmu ditukar. Cuma dengan semua hal yang sia-sia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, kembali Gorbachev ya. Nanti uangnya diambil lagi untuk saya. Untuk jam 6 nanti. Anda harus tahu bahwa bagaimana konsekuensi masa depan orang yang terus jatuh bangun dalam dosa seks. Dengar ya. Bagi mereka yang pacaran, dan kalau engkau berkata, aha, yang penting Pak Lukas tidak lihat toh. Saya mau ngapain terserah saya kan. Dia mau, saya mau juga mau. Dia oke, saya juga oke. Anda harus tahu begini. Ada begitu banyak orang yang punya pikiran begini. Kalau dia, pacar saya aja dengan saya mau sebelum nikah hubungan seks. Pasti dengan orang lain dia juga mau. Dan akibatnya panjang. Selalu rasa curiga dan ketidakpercayaan. Dan bukan hanya itu, saudara-saudaraku. Lihat bagaimana Daud. Dia mengambil istri daripada anak buahnya yang setia dengan dia, yaitu Uria. Istrinya Bathsheba diambil. Apa setelah itu dengan pertobatan selesai? Baca Alkitab. Tuhan memang sudah ngampuni. Tapi konsekuensi yang panjang harus dihadapi Daud. Anda tahu? Dia perkosa, istri anak buahnya. Baca Alkitab. Enggak lama kemudian, anak kandung Daud yang sangat cantik bernama Tamar diperkosa oleh anak Daud laki-laki dari istri yang lain, Amnon. Dan setelah itu malah Tamar diusir oleh Amnon. Absalom kakak
dendam. Satu hari kepala Amnon dipancung. Darah tertumpah atas keluarga Daud. Dan Anda tahu satu hari Absalom akhirnya berontak kudeta atas Daud. Baca Alkitab. Di atas soto istana Raja Daud. Dia lihat Bathsheba mandi dan dia panggil anak buahnya untuk bawa ke istana itu. Dan berzina di sana. Di tempat yang sama, Absalom anaknya panggil seluruh rakyat Yerusalem. Dan panggil gundik-gundik Daud yang ditinggal dengan paksa. Dan ditiduri di depan rakyat. Itulah film porno yang mengerikan. Semua rakyat lihat. Anda tahu, menabur angin, menuai badai. Itu sebabnya berpikir panjang. Apa engkau mau kehilangan segala-galanya? Cuman hanya dengan senyuman wanita yang genit dan menggoda. Dan kemudian ujung-ujungnya kehancuran yang mengerikan. Lebih baik berpikir panjang dan tolak semua yang jahat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, rahasia menang atas godaan seks. Yang kedua adalah batasi pikiran dan imajinasimu. Batasi pikiran dan imajinasi saudara. Jangan dibiarkan pikiranmu dan imajinasimu menjadi suatu pikiran dan imajinasi yang kemana-mana. Dan ujung-ujungnya sesuatu yang sangat jorok. Kenapa? Pikiran kita, imajinasi kita, ibarat stop kontak lampu. Lampu di gereja ini demikian banyak bisa nyala atau mati. Ditentukan oleh stop kontaknya. Kalau saya matikan, gelap semua. Kalau saya nyalakan, terang semua. Hal yang sama. Kalau engkau umbar pikiranmu, engkau biarkan bahkan diikuti, bahkan dikasih kecap asin, kecap manis, dikipasin saudaraku. Maka itu akan mengerikan sekali. Kenapa? Pikiran kita, imajinasi kita lebih baik isi dengan firman Tuhan. Katakan amin. Makanya kita bilang ini kan, orang yang merenungkan firman Tuhan, kapan? Siang dan malam. Bukan orang yang merenungkan yang jorok-jorok. Tapi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka dia akan berhasil. Meskipun keadaan kering, tetap dia berbuah dan segar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Lihat Yesus sendiri berkata apa? Matius 5 ayat 28. Baca yuk. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu, ini di perjanjian baru loh. Setiap orang yang memandang perempuan. Saya mau tanya, kalau sudah memandang lawan jenis salah atau tidak? Ya enggak salah, ya toh. Tapi lihat, ini yang salah apa? Serta menginginkannya. Yesus bilang begini, sudah berzina dengan dia, dengan lawan jenis itu di dalam hatinya. Dan kalau kita biarkan, pasti akan terjadi di alam kenyataan. Dari sebuah pikiran, dari sebuah imajinasi yang salah yang kita terus biarkan. Mengakibatkan sebuah tindakan yang mengerikan. Saya coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan lain. Terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari. Tetapi sekarang, kata Yesus, aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita. Baca dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Keras, 2, 3. Kurang keras. Dengan apa? Nafsu birahi. Ya toh? Orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Cara pandang orang itu macam-macam. Ada yang cara pandang biasa. Ada yang mata nakal. Ini kayak malaikat semua. Matanya nakal. Mata birahi. Kalau sudah lihat lawan jenis itu, lu nyetir mobil lu, istri di samping bisa. Di sini nggak ada kok, amin. Nggak ada yang ngaku. Kalau sudah lihat wanita cantik, seksi, mata
bagi wanita juga sama. Ada yang lihat? Seperti lampu riting di mobil. Apalagi kalau sudah lihat tas Hermes, mata birai wanita, dan minta suaminya selalu tidak bisa dibelikan. Lalu ketika lihat bule kaya, bahaya. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Berarti kita harus batasi pikiran kita, pandangan kita, imajinasi kita. Daud setelah dia bertobat, apa yang dia katakan? Lihat Mazmur 1:1 ayat 2-3. Mazmur 1:1 ayat 2-3. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku mau hidup tidak bercela, hidup kudus. Bilakah engkau datang kepadaku Tuhan? Bilakah engkau melawat aku Tuhan? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, dalam kesucian di dalam rumahku. Kata bersama saya, mulai dari rumah. 2, 3. Saya harus kudus. Apa caranya? Lihat ayat ketiga, baca sama-sama yuk. 2, 3. Tiada ku taruh di mana? Di depan mataku perkara apa? Perkara dursila. Harus punya keputusan untuk tidak mengizinkan pikiran, imajinasi kita dari apa yang kita lihat tentang perkara-perkara dursila. Maksudnya apa, Pak? Lebih jelas lihat dalam NLT Bible. Dikatakan begini. I will refuse to look at anything vile and vulgar. Aku menolak untuk melihat apa yang keji dan yang cabul. Jangan Anda umbar, tapi Anda harus batasi. I hate all who deal crookedly. Aku benci dengan apa yang tidak benar, yang tidak lurus, yang bengkok. I will have nothing to do with them. Aku tidak mau berhubungan dengan mereka semua yang jorok, semua yang vulgar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Batasi apa yang kau lihat. Batasi apa yang kau dengar. Batasi apa yang kau bicarakan. Kok tiap hari kau dengar orang ngomong yang jorok, ngomong tentang perselingkuhan, ngomong tentang perzinan. Hati-hati, itu di pikiran dan imajinasi nanti bisa berkembang. Kenali pemicunya apa. Oh, saya sering kali pikir jorok itu kalau sudah nganggur. Makanya jangan nganggur. Oh, kalau saya lagi capek, malah pikiran yang enggak karu-karuan. Belajar untuk kuasai pikiran. Yang setuju dan amin. Bahkan di survei begini. Kalau Anda bangun pagi, jangan terlalu lama di tempat tidur. Bangun pagi terus kemudian bahasa Hokian kunonya tenger-tenger. Nanti pikiran melayang-layang. Atau saudara harus belajar untuk apa? Ubah perspektif saudara, cara pandang saudara tentang lawan jenis, itu dengan cara Tuhan memandang. Dan belajar hormati mereka. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa Pak? Gini. Kalau lihat lawan jenis, jangan selalu pikiran yang ngeres. Gak ada yang amin. Kan ada toh, orang tuh lihat kalau lawan jenis itu dari atas bawah, atas bawah, atas bawah. Terus yang diamati, wah itu bahaya. Bro. Belajar punya perspektif yang benar. Seperti cara Tuhan. Oh, dia wanita, lawan jenis. Ibarat dia ibuku sendiri. Ayo, saudara kalau lihat ibu kandung saudara sendiri, masuk mata ngeres. Oh, dia lebih muda dari saya. Saya anggap itu adik perempuan saya sendiri. Sama dengan adik perempuan saya. Saya percaya saudara, masuk saudara lihat adik perempuan ngeres. Ya kan? Oh, kalau anak kecil, wanita. Pandang itu seperti anakmu sendiri. Masa orang tua lihat anak dengan mata yang kotor? Enggak kan? Demikian juga para wanita. Lihat pria yang lebih tua itu kayak bapakku sendiri. Enggak mungkin dong berniat pikiran yang kotor. Lihat yang masih muda itu seperti adikku sendiri. Seperti anak laki-lakiku sendiri. Tapi jangan kebablas. Kasihan dia. Anak seperti anggap Eka anggap anak ya. Enggak apa-apa. AI bantu masakin ya.
nanti lama-lama kesulitan soal kerja, tempat tinggal, udahlah sama-sama AI aja. Itu juga bahaya, saudara. Belajar untuk batasi. Buat sebuah keputusan. Jangan biarkan pikiran dan semua imajinasi saudara, apa yang kau lihat, kemana-mana. Karena begini saudara, orang itu ya disurvei ya, seringkali justru yang dilarang, malah ingin tahu. Ya Pak ya, kalau saya bilang sama saudara, jangan masuk ke pintu situ. Percayalah habis kebaktian beberapa orang akan coba-coba. Batasi apa yang kau lihat. Batasi apa yang kau pikirkan. Dan batasi apa yang kau imajinasikan. Yang ketiga. Rahasia menang atas godaan seks yang ketiga adalah bertindaklah tegas. Kata bersama saya, bertindak tegas. 2, 3. Lebih keras, bertindak tegas. 2, 3. Kenapa? Lihat, Amsal 23 ayat yang kedua. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Apa berarti Pak, saya taruh pisau, saya bunuh diri? Bukan. Ini berarti harus tegas dengan diri sendiri. Para wanita-wanita, kalau engkau tidak mau dipandang rendah oleh lawan jenis, belajarlah tegas. Kenapa, saudaraku? Karena seringkali tampilan para wanita atau kesensualan wanita seringkali tanpa disadari diumbar dan membuat lawan jenis. Akhirnya mengalami kejatuhan. Belajarlah untuk bertindak tegas. Anda tahu apa perbedaan Adam dan Hawa dengan Tuhan Yesus waktu menghadapi godaan iblis? Cuman satu. Ketegasan. Adam dan Hawa ketika digoda tentang untuk mau makan buah pengetahuan baik dan jahat, saya mau tanya buat saudara, yang menarik itu sebetulnya buah pohon pengetahuan baik dan jahat atau apa? Anda harus tahu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat termasuk pohonnya sudah ada tidak di Taman Eden sebelumnya? Halo, ada nggak? Ada. Sudah lama ada. Tapi belum pingin. Tapi satu hari iblis ngomong begini. Dalam bentuk ular. Lu kalau makan itu jadi seperti Allah. Baca ayat dalam Kejadian pasal 3 ayat berikutnya. Bukannya Adam dan Hawa akhirnya dalam nama Tuhan pergi iblis. Tidak. Enggak. Baca ayat berikutnya. Maka Hawa memandang, kayak tadi saudara, jadi pingin, wow, diambil, makan. Adam di sampingnya, dari tadi diem aja, tidak berani konfrontasi dengan iblis. Adam disuruh makan, Adam makan, dan mereka kehilangan Taman Eden, dan tinggallah mereka di Taman Edian. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika digodai oleh iblis 3 kali. Waktu Yesus telah puasa 40 hari. Lihat, selalu Yesus konfrontasi, tegas. Yesus selalu berkata tentang firman Tuhan yang menentang semua nasihat iblis. Dia lawan. Yesus bilang tidak. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Maka pada pencobaan yang ketiga yang terakhir, Yesus mengusir iblis. Itulah sebetulnya peperangan rohani. Karena musuh terbesar kita bukan setan lebih dulu. Nafsu kita, daging kita yang harus kita taklukkan lebih dahulu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tegas. Orang Indonesia itu ya selalu sungkan. Sungkan. Kalau sama orang yang sudah kenal lama, enggak sungkan. Enggak malu, malah malu-maluin. Tapi kalau sama orang lain yang baru kenal, sungkan. Nanti lihat, kalau Anda enggak tegas bahaya. Waktu pacaran, tiba-tiba
Si prianya mulai tangannya stik gurita. Terus si wanitanya malu. Sungkan, tidak tegas. Saya mau beri jurus buat para wanita-wanita. Begitu pria pacarmu sudah mulai begitu. Satu yang harus kau kerjakan. Tempeleng dia. Loh, tidak ada yang amin. Amin. Tempeleng dia. Kalau marah bilang, saya yang nyuruh. Bilang sama dia, kalau berani hadepin saya. No. Wanita-wanita enggak tegas. Dengan janji-janji mulu. Apa bedanya sih sekarang dengan nanti setelah menikah? Buktiin cintamu dong. Tempeleng. Wah. Justru ya lu kalau cinta sama Ike, jangan minta seks sekarang. Sabar, tahan. Nanti kalau sudah menikah, baru itu boleh. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Pria-pria juga harus tegas. Lihat Facebook, lihat email, tiba-tiba di samping bagian kanan Facebook, ada singles di kota Anda, mau kenalan dengan Anda. Tegas enggak? Kalau kita biarkan, bahaya. Mari belajar tegas. Jangan turuti semua keinginan. Jangan turuti semua tawaran dosa. Saya pernah baca sebuah artikel bagus sekali. Seorang pria yang sukses, kaya raya. Satu hari waktu dia makan di sebuah restoran, makan siang sendirian, didatangi oleh seorang wanita cantik seksi. Ingin kenalan. Dan singkatnya minta nomor telepon. Mulai SMS-an. Mulai kemudian janjian ketemu. Dan singkatnya wanita itu bilang begini, saya cinta sama kamu. Anda tahu pria itu berkata apa? Sorry ya, kamu memang mungkin lebih cantik daripada istri saya. Tapi cintamu tidak tulus. Kamu hanya mau uangku. Kamu harus tahu istriku memang tidak secantik kamu. Tapi dia adalah seorang pendamping yang setia. Ketika aku belum berhasil, ketika aku melarat, istriku setia menopang aku. Dan sekarang aku sukses juga karena dukungan istriku. Dan hari ini kalau aku sudah sukses, dan tiba-tiba engkau berkata, aku cinta kamu. Dan kalau aku khianati kesetiaan istriku, itu berarti aku betul-betul pria yang brengsek. Tegas. Badan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Tapi yang menyedihkan begini, saudara. Kalau sudah nggak percaya. Terkadang perselingkuhan itu terjadi. Orang yang diselingkuhi ternyata jauh lebih jelek daripada istrinya sendiri. Jauh lebih jelek daripada suaminya sendiri. Lah kok mau? Ada pria bilang begini, biar dia lebih jelek dari suami saya, Pak, istri saya, Pak. Lebih enak diajak ngomong, Pak. Makanya ibu-ibu harus belajar enak diajak ngomong sama suami. Amin ibu-ibu. Loh, kan kita keluarga. Saya mengasihi setiap saudara. Amin. Loh, amin. Jangan tiap kali ibu-ibu pulang gereja, pulang pelayanan, suami ngomong, lapar. Cari sendiri makanan. Sementara nanti di tempat kerjaan, waktu lunch, ada wanita lebih jelek. Mau makan kuku. Keleper. Belajar tegas. Yang keempat, yang terakhir. Rahasia menatasi dosa seks adalah beralihlah kepada kegiatan positif. Switch to positive action. Amin, saudaraku. Alkitab berkata, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu
Dan belajarlah untuk apa? Jangan jadi seperti orang bodoh, tapi biarlah engkau hidup bijaksana. Lebih baik pergunakan waktu saudara, alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif dan yang membangun. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Daripada mikir ngeres terus, pikir kotor terus, lebih baik. Gimana Pak? Sibukkan dirimu kepada kegiatan yang positif. Daripada saudara pikiran yang enggak-enggak. Minimal apa? Contoh, olahraga. Amin. Tapi olahraga apa Pak? Saya enggak punya kartu member card untuk ke gym Pak. Yang paling murah lari. Berapa lama Pak? Sampai secapeknya. Jadi daripada pikiran kotor, larilah puter Philadelphia. Berapa lama Pak? Terus lari aja. Sudah capek, teler, pulang. Langsung apa? Nggak sempat pikirin yang enggak lagi. Iya kan? Daripada gitu, nganggur, lihat TV. Gitu. Loh bukan berarti salah lihat TV. Ya, tapi channel yang kita lihat juga harus hati-hati. Ya kan, saudaraku? Kadang-kadang yang pada vulgar. Ayo belajar. Kita harus belajar untuk beralih pada hal yang positif. Contohnya berolahraga, apalagi? Lihat internet tapi yang positif. Apa yang positif Pak? Ya dengar khotbah. Cari khotbah di internet. Gitu. Kemudian apalagi? Aktif dalam pelayanan. Kalau pacaran berdua, daripada Anda berdua pacaran di tempat-tempat yang remang-remang. Bawa pacarmu ke gereja. Malam minggu apel Pak. Apelnya di mana? Di Pro M. Iya kan? Tapi Pak, belajar yang positif. Maka Anda harus tahu, kita akan alihkan energi kita kepada hal yang membangun. Kalau Anda punya keahlian tertentu, bantulah gereja ini. Daripada tidak. Belajar masak. Kalau usah pikiran agak ngeres. Waktu belajar masak gitu, tanganmu kenakan sedikit sama panci yang panas. Just sadar. Supaya mikir yang enggak. Amin, saudara. Ya kan, saudara? Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita tidak alihkan pada hal yang positif, itu berbahaya. Kita akan belajar menang atas semua godaan seks. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Ayo berdiri bersama-sama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita harus bisa menang atas setiap godaan seks. Sambil berdiri. Rahasianya apa? Yang pertama, berpikirlah panjang. Yang kedua, batasi pikiran dan imajinasi saudara. Batasi apa yang kau lihat. Batasi apa yang kau dengar. Dan yang ketiga, bertindaklah tegas. Konfrontasi. Tolak semua nafsu yang salah. Dan yang keempat, beralih kepada kegiatan positif. Dan lihat ujung-ujungnya. Berkat Tuhan. Limpah buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja sekalian. Amin. Siapa mau jadi pemenang? Siapa mau jadi pemenang? Angkatlah tanganmu.